Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Pak Haryadi di sini. Di video kedua ini kita akan membahas mengenai masih di mata kuliah strategi pemasaran, yaitu mengelola komunikasi pribadi. Video sebelumnya kita menjelaskan mengenai komunikasi massa, ya. Jadi komunikasi massa itu dari pihak perusahaan langsung memberikan atau mengkomunikasikan kepada massa yang ramai gitu ya. Tapi di sini video yang kita kali ini ya kita akan membahas komunikasi pribadi. Jadi kalau pribadi itu andai kata kita sebagai pihak perusahaan, kita akan mengkomunikasikan tentang produk kita kepada seseorang ya, kepada konsumen secara personal seperti itu ya. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke slide kita yang pertama mengenai komunikasi pribadi. Oke, jadi komunikasi pribadi itu ya komunikasi pemasaran yang memungkinkan terjadinya dialog pribadi antara perusahaan dengan dan pelanggannya. Jadi komunikasi pribadi itu terdiri dari ada pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran word of mouth, dan penjualan personal. Nanti kita akan bahas satu persatu jenis dari komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi yang pertama adalah pemasaran langsung. Penggunaan saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Ya, makanya di sini disebut sebagai pemasaran langsung. Nah, jenis-jenis pemasaran langsung yang pertama ada surat langsung, ya, lalu ada pemasaran katalog, jadi kita menggunakan katalog ya, lalu ada telemarketing, jadi kita menawarkan produk kita melalui telepon ya, lalu ada TV interaktif ya, seperti di TV menawarkan produk ya, misalkan Jako Home Shopping, TV Media dan lain-lain ya, lalu ada via internet ya, lalu situs web dan mobile handout ya. Mobile handout berarti seperti aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone kita. Oke ya, jadi manfaat dari pemasaran langsung ini ada yang dari sisi positif dan ada dari sisi negatif. Oke ya, kalau dari sisi positif yang pertama dapat menjangkau calon pelanggan pada saat yang tepat dan dibaca oleh calon pelanggan yang memiliki prospek, gitu ya. Jadi saat yang tepat gitu ya, jadi memang dapat menjangkau langsung ya. Yang kedua, memungkinkan pemasar menguji media dan pesan alternatif untuk menemukan pendekatan yang paling efektif dari segi biaya. Oke, yang ketiga, membuat penawaran dan strategi pemasar kurang dapat dilihat pesaing. Dan keempat, dapat mengukur respons terhadap kampanye, maksudnya terhadap cara kita mempromosikan produk kita kepada konsumen gitu ya. Oke, lalu dari sisi negatifnya yang pertama ya mungkin dari sisi konsumen karena kita langsung ya akan membuat membuat konsumen itu merasa jengkel ya. Contohnya misalnya kita ditawarin kartu kredit, tawaran asuransi via telepon atau via datang langsung gitu ya. Kadang-kala konsumen kan suka merasa jengkel gitu ya. Lalu yang kedua, ketidakadilan ya. Yang ketiga, bisa jadi terjadi penipuan atau pemalsuan ya. Yang keempat, serangan terhadap privacy ya. Mungkin sebenarnya contohnya gitu ya, misalnya nomor handphone kita kan sebenarnya privacy ya, tapi kok mereka bisa tahu gitu ya. Nah, itu sebenarnya mengganggu privasi kita. Nah, itu sisi negatif dari pemasaran langsung. Komunikasi pribadi selanjutnya ada surat langsung ya, mengirimkan penawaran, pengumuman, pengingat atau barang lain ke konsumen. Lalu salah satu pengguna terbesar surat langsung adalah industri jasa keuangan ya. Contohnya kita dikirimkan rekening koran kita melalui surat seperti itu ya. Oke, lalu bisa dalam bentuk surat, CD, DVD atau mungkin sekarang Blu-ray gitu ya. Atau juga kalau zaman dulu ada disket ya, atau mungkin via flash disk gitu ya. Oke, lalu kelebihannya apa sih dengan menggunakan surat langsung? Oke, kelebihannya itu selektivitas sasaran. Nah, itu dapat disesuaikan dengan konsumen yang dituju, lalu bersifat fleksibel, memungkinkan pengujian dini.
Tapi ada kelemahan nih ya. Ya kelemahannya yang pertama biayanya mahal, oke ya. Lalu yang kedua diabaikan oleh pelanggan. Oke, udah biaya mahal, diabaikan lagi gitu ya. Oke, itu kelebihan dan kelemahan dari surat langsung. Oke, tujuan dari surat langsung itu apa sih? Yang pertama, dapat menghasilkan petunjuk dari calon pelanggan. Yang kedua, memperkuat hubungan pelanggan. Ketiga, menginformasikan dan mendidik pelanggan. Empat, mengingatkan pelanggan tentang penawaran. Dan kelima, memperkuat keputusan pembelian pelanggan. Oke, lalu di sini ada formula RFM ya. RFM itu apa? Resensi ya, R-nya, lalu F-nya frekuensi, dan M-nya adalah monetary amount ya. Jadi ada formula RFM untuk surat langsung. Yang tadi R-nya resensi, itu berapa banyak waktu yang berlalu sejak pembelian terakhir. Lalu frekuensi, jadi frekuensi itu berapa kali konsumen membeli ya. Lalu monetary amount atau M itu beberapa banyak uang bukan beberapa, maksudnya berapa banyak uang yang dihabiskan sejak menjadi pelanggan. Selanjutnya, pembentukan surat langsung yang efektif. Untuk pemasar surat langsung harus dipilih 5 komponen surat yang mencakup. Yang pertama, ada amplop luar, jadi harus dilihat ya. Lalu surat penjualan, pamflet, ada formulir jawaban, lalu amplop jawaban. Komunikasi pribadi yang selanjutnya adalah pemasaran katalog. Jadi di sini kita melalui bantuan katalog ya. Nah, jadi dalam pemasaran katalog, perusahaan dapat mengirimkan katalog bisnis lini penuh, katalog konsumen khusus, dan katalog bisnis, yaitu dapat dalam bentuk katalog cetak, CD video, online, dan lain-lain ya. Jadi katalog banyak ya, misalnya kita mau yang perempuan beli kosmetik Oriflame, lalu membeli Tupperware, itu kan ada katalognya ya, salah satunya contohnya seperti itu. Oke, bentuk komunikasi pribadi lainnya adalah telemarketing ya. Jadi di sini kita lebih banyak menggunakan telepon dan pusat panggilan untuk menarik prospek, menjual kepada pelanggan yang telah ada, dan menyediakan layanan dengan mengambil pesanan dan menjawab pertanyaan melalui telepon. Lalu ada media lain untuk respon langsung, yaitu yang pertama ada majalah, lalu surat kabar, dan bisa melalui infomersial. Oke, lalu selanjutnya adalah pemasaran interaktif. Jadi pemasaran interaktif ini pemasaran yang memberi peluang interaksi dan individualisasi jauh lebih besar dengan menggunakan saluran elektronik untuk berkomunikasi dan menjual secara langsung pada pelanggan. Jadi bisa lewat internet juga ya. Jadi internet menyediakan peluang kepada pemasar dan konsumen untuk interaksi dan individualisasi yang jauh lebih besar. Ya, sekarang contohnya kita mau menawarkan produk kita via Instagram, ya Facebook, lalu ada YouTube juga bisa ya. Lalu ada forum-forum di internet seperti Kaskus gitu ya. Lalu forum jual beli yang lain gitu. Nah, itu contoh dari pemasaran interaktif. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari pemasaran interaktif ini ya? Yang pertama kita lihat dari keunggulan atau kelebihan pemasaran interaktif. Ya, yang pertama mengukur respon dengan cepat. Yang kedua, pemasar dapat menempatkan iklan berdasarkan kata kunci dari mesin pencari ya, jadi dari search engine ya. Lalu yang ketiga, menghemat biaya dan menjangkau pasar lebih besar. Ya, sekarang kita via medsos gitu seluruh Indonesia bahkan dunia itu bisa menjangkau produk kita ya, nggak hanya lokal gitu ya. Oke, tapi di sini ada kelemahan, yaitu kelemahan pemasaran interaktif. Yang pertama, konsumen dapat menyaring sebagian pesan secara efektif ya. Yang kedua, konsumen menentukan berapa yang tersedia mereka bersedia bayarkan ya. Lalu yang ketiga, pemasar menganggap iklannya lebih efektif dibandingkan yang seharusnya. Akibatnya klik palsu yang dihasilkan oleh situs web.
Oke, selanjutnya adalah menempatkan iklan dan promosi online. Ya, pertama dari situs web. Jadi merancang situs web yang baik adalah yang mencerminkan tujuan kita, sejarah, produk, dan visi. Yang paling penting dalam membuat situs web adalah membuatnya terlihat menarik. Jadi kita bisa menawarkan produk via web kita ya, seperti itu ya. Oke, lalu ada 7 elemen desain kunci situs web yang menarik. Yang pertama, konteksnya harus menarik ya. Yang kedua, kontennya atau isinya. Yang ketiga, komunitasnya ya. Jadi misalkan komunitas para mahasiswa atau komunitas para pecinta lagu atau apa gitu ya. Yang keempat, penyesuaian. Kelima, komunikasi. Yang keenam, koneksi. Dan ketujuh, perdagangan. Gambar yang di slide adalah contoh dari situs web ya. Contohnya di situ Buahvita. Kita tahu bahwa produk Buahvita itu adalah produk jus buah-buahan. Nah, kadangkala konsumen itu kan ingin tahu lebih dalam apa sih tentang Buahvita. Nah, sekarang zamannya internet ya, mudah kita mengakses informasi. Nah, alangkah baiknya suatu perusahaan itu ya membuat situsnya ya menjelaskan tentang produk-produk yang ada di perusahaan kita. Nah, kalau di sini adalah contohnya Buahvita ya, menceritakan apa? Menceritakan produk dan profil perusahaan yang memproduksi Buahvita tersebut ya. Lalu ada istilah yang namanya situs mikro. Situs mikro itu apa? Situs mikro adalah daerah terbatas di web yang dikelola dan dibayar oleh pengiklan atau perusahaan luar. Kayak sebuah microsite hanya spesifik menampilkan sebuah produk atau pesan tertentu, menawarkan contoh produk yang sifatnya terbatas atau musiman, menampilkan advertorial produk, atau kampanye brand awareness. Selanjutnya adalah iklan pencari. Oke, kalau kita lihat dari contoh gambar yang ada di slide ya, kita sering pada saat kita browsing di search engine ya, di bagian atas itu ada tulisan AD, advertising itu artinya ya. Nah, di situ sebenarnya si perusahaan itu membayar pihak domain internet ya untuk menampilkan produknya ya di bagian advertising itu. Oke, sekarang iklan pencari itu apa sih ya? Iklan pencari itu adalah iklan yang muncul ketika kita mencari sesuatu di mesin pencari, contohnya Google, Yahoo, atau apapun itu ya. Jadi iklan pencari ini terdiri dari satu iklan pencarian berbayar ya, jadi dia berbayar atau paid search. Lalu ada iklan berbayar per klik ya, pay per click. Kita ada dua ya. Jadi pengiklan hanya membayar jika ada yang mengklik link tersebut ya. Jadi kita bayar Google contohnya ya. Jadi kalau setiap ada yang ngeklik baru kita bayar, tapi kalau nggak ada yang ngeklik ya nggak usah gitu ya. Oke, biaya per klik tergantung pada seberapa tinggi peringkat link itu dan popularitas kata kunci. Lalu ada iklan tampilan. Iklan tampilan itu adalah kotak kecil persegi yang berisi teks dan mungkin gambar yang dibayar perusahaan untuk memasang iklan di situs web yang berkaitan. Oke ya, contohnya seperti gambar yang ada di slide ini. Iklan dan video khusus untuk internet. Ya, situs konten seperti YouTube, MySpace Video, dan Google Video, konsumen dan pengiklan dapat memuat iklan dan video untuk dibagikan ke jutaan orang. Oke, kita sekarang sering banget melihat YouTube ya. Pada saat kita nonton YouTube, tiba-tiba di tengah-tengah ada iklannya gitu ya. Nah, itu sebenarnya apa? Sebenarnya berbayar mereka itu. Kepada siapa? Kepada YouTube, seperti itu ya. Oke, lalu pemberian sponsor. Pemberian sponsor ini tempat terbaik untuk pemberian sponsor adalah di situs yang diarahkan dengan baik dan menawarkan informasi atau jasa relevan. Ya, contohnya aja misalnya kita punya situs gitu ya, lalu ada sponsor dari perusahaan apa yang membayar kita karena situs kita itu memang banyak dikunjungi oleh orang gitu ya. Nah, ada yang ingin memasang iklan di situs kita. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya perusahaan itu adalah memberikan sponsorship kepada kita.
Aliansi dan affiliate programs, ya. Ketika satu perusahaan internet bekerja sama dengan perusahaan lain, mereka saling mengiklankan satu sama lain melalui aliansi dan program afiliasi. Selanjutnya adalah komunitas online. Adalah suatu kumpulan orang-orang yang berkomunikasi melalui postingan, pesan instan, dan diskusi percakapan tentang minat khusus yang berhubungan dengan produk dan merek perusahaan. Banyak perusahaan yang mensponsori komunitas online karena komunitas ini memberikan banyak informasi berguna dan yang sulit didapat perusahaan. Oke ya, contohnya komunitas online itu misalkan kita ikutan komunitas pecinta hewan reptil atau komunitas pecinta lagu jazz, ya, atau mungkin penderita penyakit misalnya thalassemia. Nah itu kan ada komunitas online-nya ya. Nah ini informasi ini berguna ya, andai kata kita memberikan, misalnya kita dari pabrik obat ya, memberitahukan kepada komunitas online ini bahwa ada loh obat baru untuk penderita thalassemia. Nah seperti itu ya contohnya. Oke, lalu komunikasi pribadi yang lainnya bisa melalui pemasaran mobile. Jadi mobile di sini maksudnya via smartphone ya. Oke, jadi saat ini dunia telah berpindah ke era mobile digital. Kurang lebih 5 tahun lagi ya, gadget komunikasi akan menjadi hal yang umum dimiliki oleh setiap orang. Jangankan 5 tahun lagi, sekarang aja udah biasa ya, gitu ya. Oke, bentuk desain serta ukuran web di PC, tab, dan HP berbeda. Maka pemasaran online pada mobile pun harus dirancang dengan baik. Oke ya, sekarang kita kalau misalkan membuka situs online itu juga pada saat kita di laptop sama di handphone kita kan pasti beda tampilannya ya. Nah, makanya di sini setiap perusahaan tuh harus merancang atau mendesain bagaimana bentuk iklan yang cocok apabila di handphone bagaimana dan di web bagaimana ya. Selanjutnya adalah word of mouth. Kita terbiasa ya mendengar misalkan ada oh itu produk yang ini bagus nih ya. Oh itu jasa di situ bagus. Oh di situ jelek. Nah itu kan kadang-kala kita mendengar dari orang satu ke orang lainnya. Ya itu disebut sebagai word of mouth. Oke, jaringan sosial seperti MySpace, Facebook, Twitter itu menjadi kekuatan penting dalam pemasaran bisnis ke konsumen maupun pemasaran dari bisnis ke bisnis. Oke, mungkin sekarang kita lebih cenderung menggunakan Instagram ya, banyak yang iklan-iklan dicantumkan di Instagram atau ditampilkan di Instagram ya. Oke, aspek kunci jaringan sosial adalah berita dari mulut ke mulut atau word of mouth serta jumlah dan sifat percakapan dan komunikasi antara berbagai pihak. Oke ya. Dari YouTube pun kita juga bisa memberikan word of mouth kita ya, misalkan unboxing, lalu review misalkan handphone atau apa gitu ya. Itu kan sebenarnya pendapat kita, tapi didengar dan ditonton oleh banyak orang gitu ya. Dan itu sangat efektif sekali untuk komunikasi secara pribadi seperti itu. Pemasaran buzz atau viral ya. Jadi buzz marketing ini, jadi buzz itu adalah gosip ya. Itu adalah teknik pemasaran suatu produk atau jasa untuk menghasilkan bisnis melalui informasi dari mulut ke mulut ya. Contohnya sistem endorse lewat Instagram oleh artis. Kita sering ya misalkan artis dia memakai produk kosmetik padahal belum tentu dia memakainya sudah lama ya, padahal baru aja gitu ya. Tapi karena artis gitu ya dan dia bilang bahwa kosmetik ini bagus, jadi kita percaya gitu ya. Oke, lalu ada viral marketing. Apa itu viral marketing? Viral marketing adalah strategi dan proses penyebaran melalui jaringan internet yang menduplikasikan dirinya menjadi semakin banyak seperti kerja sebuah virus komputer. Ya, sekarang kita sering lihat ada video viral gitu ya di Facebook atau Instagram, kita ikutan share. Nah, seperti itu ya. Nah, apa jadinya kalau misalkan yang diviralkan adalah suatu produk gitu ya. Oke, contohnya apa? Contoh dengan meretweet ya Twitter promosi yang dikeluarkan oleh pemilik usaha. Pemimpin opini. 3 jenis orang yang berhasil memicu minat masyarakat tentang sebuah ide adalah yang pertama ada istilah maven, yaitu orang yang mengerti tentang hal besar dan kecil. Lalu yang kedua ada penghubung,
yaitu orang yang tahu dan berkomunikasi dengan banyak orang lain. Lalu 3 adalah wiraniaga, yaitu orang yang memiliki kekuatan alami. Contohnya, ya, klub motor besar seperti Harley Davidson dan Ninja menggunakan ban motor Michelin membuat masyarakat beropini bagus terhadap produk ban tersebut, ya. Itu tidak asing lagi yang namanya blog. Ya, kadang-kala memang blog itu adalah gratis kalau kita buat, ya. Jadi blog, jurnal atau buku harian online yang diperbaharui secara teratur menjadi gerai penting bagi berita dari mulut ke mulut. Nah, salah satu daya tarik blog yang jelas adalah menyatukan orang dengan minat yang sama. Oke, kita kembali lagi ke masalah word of mouth, ya. Jadi kita di sini ingin mengukur efektifasan dari word of mouth. Oke, ya. Cara mengukur efektivitas berita yang tersebar dari mulut ke mulut, yang pertama adalah skala kampanye, kedua kecepatan kampanye, yang ketiga pangsa suara di ruang tersebut, lalu ada pangsa suara dalam kecepatan tersebut, relevansi pesan, kemampuan bertahan pesan, dan terakhir adalah seberapa jauh pesan itu bergerak dari sumbernya. Tentunya kita ingin perusahaan kita atau produk kita ini di mata masyarakat memiliki image yang positif, ya, atau mungkin secara penilaian mereka secara word of mouth-nya dinilai positif. Oke, ada beberapa langkah membangun word of mouth yang positif, ya. Yang pertama, mengidentifikasi orang dan perusahaan berpengaruh dan memberikan usaha ekstrak kepada mereka. Kedua, memasok sampel produk ke orang penting. Ketiga, bekerja melalui orang-orang yang berpengaruh pada komunitas-komunitas seperti pemimpin golongan dan pemimpin organisasi. Lalu yang keempat, mengembangkan saluran berita dari mulut ke mulut atau word of mouth untuk membangun bisnis. Lalu yang terakhir, memberikan informasi meyakinkan yang diinginkan pelanggan untuk disebarkan. Masih menjelaskan mengenai word of mouth, di sini kita harus memperhatikan apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan pada word of mouth. Ya, yang pertama, kita harus istilahnya ada membayar dengan umpan balik, ya. Lalu memaksakan untuk terbuka, menuntut kejujuran, membantu pelanggan menceritakan kisah, jangan menggunakan skenario, jangan merencanakan, jangan menjual, dan jangan mengabaikan. Selanjutnya adalah merancang dan mengelola tenaga penjualan. Jadi tenaga penjualan ini cukup berarti juga, ya. Andai kata kita memang mau melakukan komunikasi secara pribadi, ya. Oke, kita lihat ada beberapa langkah untuk merancang tenaga penjualan. Yang pertama, tujuan dari tenaga penjualan itu sendiri, ya. Lalu strategi apa, ya, dari tenaga penjualan ini. Lalu struktur tenaga penjualan itu seperti apa, ukuran tenaga penjualan bagaimana, lalu kompensasinya bagaimana bagi tenaga penjualan ini. Oke, ya, itu merancang tenaga penjualan. Lalu kalau untuk mengelola tenaga penjualan, tahap pertama kita rekrut dulu dan memilih siapa wiraniaga misalnya di toko kita, ya, gitu, ya. Oke, lalu setelah itu kita harus melatih nih wiraniaganya, kan dia belum tentu paham apa tentang produk kita, gitu, ya. Lalu kita mensupervisi, jadi kita memberi kepercayaan kepada wiraniaga kita untuk memimpin wilayahnya, ibaratnya, gitu, ya. Lalu kita harus memotivasi. Setelah itu kita mengevaluasi wiraniaga yang kita miliki. Oke, lalu kita lihat dari tingkat posisi perwakilan penjualan, ya. Yang satu pengirim. Jadi wiraniaga yang bertugas untuk mengirimkan produk, ya. Lalu yang kedua pengambil, ya. Jadi tugasnya adalah pengambilan pesanan dalam jadi berdiri di belakang counter dan luar, yaitu menelpon manajer pasar swalayan. Oke, lalu misionaris, ya. Jadi misionaris itu adalah wiraniaga yang bertugas membangun citra baik atau mendidik pengguna aktual atau potensial. Lalu ada teknisi, yaitu wiraniaga dengan tingkat pengetahuan teknis yang tinggi atau konsultan. Lalu yang kelima adalah penciptaan permintaan. Jadi di sini wiraniaga yang mengandalkan metode-metode kreatif untuk menjual produk berwujud atau yang tidak berwujud.
biasanya menggunakan iklan atau pemasaran interaktif lainnya. Lalu yang keenam adalah penyedia solusi, jadi wira niaga yang keahliannya menyelesaikan masalah pelanggan, biasanya untuk barang elektronik. Beberapa tugas tenaga penjualan atau di bidang sales ya. Yang pertama mencari calon pelanggan maupun petunjuk ya. Yang kedua menentukan sasaran, cara mengalokasikan waktu mereka antara calon pelanggan dan pelanggan. Lalu yang ketiga mengomunikasikan ya, ini informasi tentang produk dan jasa perusahaan. Lalu yang keempat menjual pastinya ya. Lalu setelah menjual mendekati, mempresentasikan, menjawab pertanyaan, lalu mengatasi keberatan atau masalah gitu ya, dan menutup penjualan ya. Oke, lalu yang kelima adalah melayani. Jadi memberikan pelayanan kepada pelanggan, lalu mengumpulkan informasi, mengadakan riset pasar dan melakukan pekerjaan intelijen ya. Ini berhubungan dengan pesaing ya. Menganalisa pesaing terutama. Oke, yang terakhir yang ketujuh adalah mengalokasikan. Jadi memutuskan pelanggan yang akan mendapatkan produk langka. Ada strategi tenaga penjualan. Jadi menempatkan tenaga penjualan secara strategis agar dapat mengunjungi pelanggan yang tepat pada saat yang tepat dengan cara yang tepat pula. Ya, jadi satu, tenaga penjualan ya di sini perusahaan langsung ya, atau direct company sales force, yakni terdiri dari karyawan yang digaji penuh waktu atau paruh waktu dan hanya bekerja untuk perusahaan. Ya. Lalu ada yang kedua, jenis yang berbeda, yaitu tenaga penjualan kontraktual atau contractual sales force. Jadi terdiri dari perwakilan produsen, agen penjualan, dan pialang atau broker, ibaratnya calo gitu ya. Yang mendapatkan komisi berdasarkan penjualan. Jadi strateginya kita bisa merekrut karyawan yang tidak perlu dikontrak tapi tenaga tetap gitu ya. Lalu ada yang berdasarkan kontrak. Oke, ada 4 faktor bagi keberhasilan tenaga penjualan. Faktor pertama kita bisa lihat ya dari bagannya ya. Yang pertama adalah peran tenaga penjualan dan mitra penjualan. Oke, lalu yang kedua ada ukuran tenaga penjualan. Ketiga ada tingkat spesialisasi dan ada alokasi sumber daya tenaga penjualan. Oke, kita bahas satu persatu tentang peran tenaga penjualan dan mitra penjualan ya. Jadi di sini menjelaskan seberapa besar tugas tenaga penjualan yang diperlukan pada setiap tahap siklus hidup bisnis. Faktor berikutnya adalah ukuran tenaga penjualan. Jadi menjelaskan seberapa banyak tenaga penjualan yang diperlukan pada setiap tahap siklus hidup bisnis. Yang ketiga adalah tingkat spesialisasi. Jadi menjelaskan seberapa besar keahlian dari tenaga penjualan yang diperlukan pada setiap tahap siklus hidup bisnis. Faktor yang keempat adalah alokasi sumber daya tenaga penjualan. Jadi alokasi sumber daya tergantung pada jumlah tenaga penjualan yang digunakan. Semakin banyak tenaga penjualan yang dikerahkan, maka sedikit alokasi yang dilakukan. Lalu kalau kita lihat di bagian bawah ya, ada strategi pelanggan yang mendasari ya. Jadi di sini menjelaskan strategi pada setiap tahap siklus hidup bisnis. Jadi Anda silahkan membaca strategi-strategi apa ya di situ, dari pemula, pertumbuhan sampai dengan penurunannya dari product life cycle itu ada beberapa strategi. Silahkan dibaca PPT-nya. Selanjutnya, untuk ukuran tenaga penjualan dapat menggunakan metode pendekatan beban kerja yang memiliki 5 tahap. Yang pertama, mengelompokkan pelanggan dalam kelas ukuran sesuai volume penjualan tahunan. Yang kedua, menentukan frekuensi kunjungan yang diinginkan untuk setiap kelas pelanggan. Yang ketiga, mengalihkan jumlah pelanggan dalam setiap kelas ukuran dengan frekuensi kunjungan bersesuaian.
Yang keempat, menentukan rata-rata jumlah kunjungan yang dapat dilakukan wiraniaga per tahun. Dan yang terakhir adalah membagi total kunjungan per tahun yang diperlukan dengan rata-rata kunjungan tahunan oleh wiraniaga. Masih menjelaskan mengenai tenaga penjualan, ini hal penting ya bagi tenaga penjualan adalah kompensasi. Jadi ada 4 komponen kompensasi tenaga penjualan. Yang pertama, jumlah tetap yaitu gajinya, ya. Lalu yang kedua, jumlah variabel, itu bisa berupa komisi, bonus atau pembagian laba gitu ya. Oke, lalu yang ketiga ada tunjangan pengeluaran, misalkan pergantian pengeluaran saat bepergian, transportasi, biaya pulsa, kuota, dan lain-lain gitu ya. Oke, lalu yang keempat adalah manfaat, misalkan kita beri biaya liburan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan kecelakaan, dan maupun tunjangan-tunjangan yang lain. Oke, lalu ada hal penting lagi ya, yaitu merekrut dan melatih wiraniaga yang kita punya. Jadi manajemen itu dia mengembangkan kriteria seleksi dan merekrut calon pegawai, ya. Lalu Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM, dia itu mencari pelamar baru dengan mengumpulkan nama dari wiraniaga yang telah ada, menggunakan agensi pencari kerja, memasang iklan lowongan kerja, atau menghubungi mahasiswa yang fresh graduate ya. Lalu prosedur pemilihan bervariasi dari wawancara yang tidak resmi hingga pengujian dan wawancara yang lama. Oke, lalu melatih dan mensupervisi wiraniaga. Oke ya, pada saat kita sudah merekrut, kita melatih dan mensupervisi wiraniaga. Jadi ada metode pelatihan yang banyak digunakan. Yang pertama, menggunakan pemutar audio atau video CD dan CD-ROM, pembelajaran terprogram, pembelajaran jarak jauh, film, serta permainan peran dan sensitivitas atau pelatihan empat. Selanjutnya adalah produktivitas wiraniaga. Ya, yang satu itu norma untuk kunjungan ke calon pelanggan, yakni standar kunjungan ke calon pelanggan seperti dalam lama waktu mengunjungi pelanggan baru. Lalu yang kedua, menggunakan waktu penjualan secara efisien, yakni untuk menurunkan biaya, maka perusahaan mengurangi tuntutan waktu untuk wiraniaga luar, memanfaatkan komputer dan inovasi telekomunikasi, serta meningkatkan ukuran dan tanggung jawab wiraniaga dalam mereka. Maksudnya wiraniaga luar tuh yang outsource gitu ya, yang bukan pegawai tetap. Nah, kalau wiraniaga dalam tuh memang pegawai tetap dia, seperti itu. Oke, ada saatnya wiraniaga kita ya motivasinya dia turun ya. Nah, di sini kita sebagai manajer harus bisa memotivasi wiraniaga kita. Jadi perusahaan harus memperkuat pemberian jenis penghargaan intrinsik dan ekstrinsiknya antara lain dalam bentuk bayaran. Jadi yang namanya gaji, bonus, tunjangan itu motivasi utama ya bagi karyawan kita, terutama wiraniaga kita. Lalu promosi, jadi promosi misalkan dia nggak cuma sebagai staff aja, nanti dia bisa jadi manajer juga gitu ya. Lalu perkembangan pribadi, misalkan dia membutuhkan sekolah kepribadian, ya kita sekolahkan, atau pelatihan apa gitu ya. Lalu pencapaian, ya kita kasih penghargaan. Lalu adanya rasa suka dan hormat, kita hormati ada apabila dia memang berprestasi gitu ya. Adanya rasa aman, misalnya kalau lagi sakit ada asuransinya, ada tunjangannya gitu ya. Lalu pengakuan, ya kalau misalnya dia berprestasi kita apresiasi, kita aku bahwa dia itu karyawan yang berprestasi. Itulah yang bisa memotivasi wiraniaga kita. Hal yang penting lainnya yang berhubungan dengan wiraniaga kita adalah kita lakukan evaluasi. Jadi yang pertama sumber informasi. Sumber informasi terpenting wiraniaga adalah laporan penjualan. Ya, kita bisa melihat dari laporan penjualannya dia. Bagus nggak nih pegawai kita ini ya. Lalu observasi pribadi, laporan wiraniaga sendiri, surat dan keluhan pelanggan, dan obrolan dengan wiraniaga lain ya. Oke, lalu ada evaluasi resmi. Salah satunya dengan mengevaluasi, membandingkan kinerja saat ini dengan kinerja masa lalu. Ya, kita jadi bisa tahu nih kinerja prestasi karyawan kita, khususnya wiraniaga ini bagus nggak sih gitu ya, dan akan kita pertahankan nggak ke depannya.
Ada beberapa prinsip penjualan secara personal ya. Jadi wiraniaga dapat menggunakan metode spin ya. Jadi untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen seperti dengan menanyakan pertanyaan yang pertama pertanyaan situasi, lalu pertanyaan masalah, lalu pertanyaan implikasi, dan pertanyaan kebutuhan imbal balik. Nah, jadi SPIN itu singkatan dari situasi, situation, P-nya adalah problem, masalah, I-nya adalah implication, dan N-nya adalah need, atau artinya kebutuhan. Lalu ada langkah-langkah utama dalam melakukan penjualan secara efektif ya. Yang pertama, mencari calon pelanggan atau memprospek dan mengkualifikasikannya. Lalu setelah itu kita melakukan pra pendekatan. Lalu langkah ketiga, presentasi dan demonstrasi. Langkah keempat, mengatasi keberatan atau misalkan ada permasalahan keberatan itu ya. Nah, lalu setelah itu apa? Penutupan. Lalu setelah itu tindak lanjut dan pemeliharaan konsumen kita. Oke, ini slide terakhir kita ya. Jadi bentuk komunikasi pribadi lainnya adalah pemasaran hubungan. Ya, jadi perusahaan tidak lagi hanya berorientasi pada penjualan saja, tapi mencari hubungan pelanggan atau pemasok jangka panjang. Jadi kalau misalkan si pelanggan itu dia loyal ya sama perusahaan, pastinya dia akan membeli produk perusahaan itu terus gitu ya. Contohnya misalnya kita menggunakan handphone merek Samsung karena kita puas ya, dan pihak Samsung juga melakukan hubungan yang baik terhadap kita. Nah, nanti kita pasti akan beli lagi Samsung ini ya. Walaupun mungkin bosen, tapi nanti kalau ada model terbaru lagi kita beli lagi Samsung itu ya. Nah, itu salah satu pemasaran hubungan ya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya antara lain dengan pertama menelepon atau mengunjungi pemasok di beberapa waktu. Lalu mengajak makan malam ya. Ini buat supplier ya terutama ya. Lalu mengetahui masalah mereka, ya kita tanya ada masalah apa selama ini gitu ya. Lalu menyesuaikan diri dan merespon berbagai kebutuhan dan situasi. Demikian materi kita hari ini untuk mata kuliah strategi pemasaran dengan topik mengenai komunikasi pribadi. Tak terasa materi kita untuk strategi pemasaran sudah selesai. Setelah ini kita akan menyambut ujian akhir semester. Oke ya, nanti ada tugas-tugas yang harus saudara lakukan ya. Nanti akan saya share di Google Classroom. Oke, demikian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang serta selamat malam semuanya.